Rema hari ini, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Pagi itu, Grace tidak mengizinkan siapapun memasuki kamar tidurnya. Gadis 4 tahun itu duduk di lantai dan membarikade kamar dengan merentangkan kedua tangan mungilnya pada kosen pintu. Secara berkala, memang ayahnya meminta jasa profesional untuk membersihkan rumah mereka, mulai dari halaman sampai ke setiap ruangan, termasuk kamar tidur anaknya. Grace takut orang-orang asing itu akan mengambil sprei dan selimut Hello Kitty yang sangat disukainya. Namun, akhirnya ia menyerah dan berjalan-jalan dengan boneka kesayangannya, sehingga kamarnya bisa dibersihkan. Saat kembali ke kamarnya, ia melihat bahwa semuanya baik-baik saja. Kamarnya yang semula berantakan, kini tertata rapi dan bersih. Sprei dan selimutnya diganti, tetapi yang mengejutkan, ia tidak merasa keberatan. Bahkan ia menyukai motifnya dan wanginya yang membuat nyaman. Tanpa kita sadari, kita pun sering bertingkah seperti bocah 4 tahun dalam hidup kerohanian kita. Kamar tidur itu ibarat ruang hati kita yang sangat pribadi dan paling tersembunyi. Tempat kita bisa menyimpan atau melakukan hal-hal yang tak ingin dilihat orang lain. Tempat berdiamnya kedengkian, kecewa, kepahitan, kemarahan, sakit hati, rasa minder, dan perasaan bersalah. Semua itu adalah sampah yang akan merugikan diri kita sendiri. Tuhan Yesus rindu untuk masuk ke hati kita yang paling dalam dan melakukan pembersihan menyeluruh. Namun, kita malah memprotes dan berusaha menghalanginya. Ya, diperlukan satu keberanian untuk mengundang Allah yang Maha Kudus untuk masuk ke bagian yang paling rentan dan berantakan dari diri kita. Namun, kita perlu mengingat, baik ayah Grace maupun bapak kita tak punya maksud buruk dengan agenda bersih-bersih tersebut. Semuanya demi kebaikan kita, supaya dengan hati yang bersih kita bisa menerima dengan lemah lembut firman Tuhan yang telah tertanam dalam hati kita. Oleh kuasa firman itulah jiwa kita akan beroleh kesembuhan total dari Sang Penyembuh segalanya. Apakah Anda dapat merasakan bahwa firman Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa Anda? Jika tidak, coba koreksi hati Anda. Adakah sampah yang mengotori hati Anda? Apa yang akan Anda lakukan untuk membuang semua kekotoran dalam hati Anda? Tuhan Yesus, ampuni kami yang terkadang menghalangi Engkau untuk membersihkan hati kami, karena kami takut kesenangan kami terusik. Kini kami mengundang Engkau untuk masuk dan menolong kami untuk membuang semua sampah dan kekotoran hati kami. Biarlah firman-Mu yang hidup dan berkuasa bekerja dalam hidup kami, mengubahkan dan menuntun kami pada keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Supaya firman Tuhan bisa bekerja untuk menyelamatkan jiwa kita, pertama-tama kita perlu membuang segala sesuatu yang kotor dari hati kita.